salah satu pertanyaannya adalah, barangkali mohon bisa direspon oleh Pak Dirjen. Ini bagaimana yang kategori tadi, 2 dan 3 tadi Pak. Pertama, apabila mereka tidak memenuhi syarat tadi kualifikasi, kompetensi, dan sebagainya. Ya, kesesuaian Pak. Itu pertama seperti apa. Kemudian yang kedua, mekanisme untuk menentukan kelulusan bobot dari teman-teman yang memang yang memiliki kesesuaian dan yang tidak memiliki kesesuaian. Nah, itu untuk Pak Dirjen. Ya. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Dirjen, Pak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertama, yang terkait mekanisme untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi, nanti akan ada regulasi yang lebih teknis ya Ibu Bapak, untuk kita melakukan mekanisme ini dengan baik. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, prioritas pertama kita dulu nih kan mekanisme yang sudah lulus passing grade dulu nih, yang 193.000 sekian, ini perlu diupayakan semaksimal mungkin supaya mereka bisa mendapatkan formasi. Dan ini tentunya juga membutuhkan koordinasi, seperti tadi tentang formasi menjadi hal yang sangat kunci, lalu juga penganggaran untuk memastikan bahwa sudah ada. Saya mungkin nanti menambahkan yang sudah nanti yang tadi yang mungkin akan disampaikan oleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari Kemenkeu. Sebenarnya sudah 2 kali ya ada surat edaran yang sangat spesifik berapa tadi Bu Ira tadi membahas tentang berapa jumlah yang sudah dialokasikan, itu sangat clear sebenarnya dari surat DJPK kepada seluruh kepala daerah, berapa jumlah formasi yang dianggarkan dan juga berapa uang yang disediakan untuk formasi di masing-masing Pemda. Jadi itu ada surat di bulan Juni untuk tahun 2021 untuk alokasi P3K guru di tahun 2021, lalu yang terakhir surat di bulan Desember untuk P3K guru di tahun 2022 yang tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman kita dari Kementerian Keuangan. Nah, itu di situ dirincikan per daerah berapa jumlah formasi yang dianggarkan, berapa jumlah alokasi yang sudah disediakan untuk P3K guru. Jadi sehingga sebenarnya malah kalau jika yang lulus di tahun 2021 itu sama sekali tidak dipergunakan, maka itu otomatis menjadi anggaran atau silpa yang harus diperhitungkan untuk di tahun 2022. Karena sifatnya itu earmark, tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya. Jadi memang mau tidak mau, itu harus diprotek dan harus dialokasikan untuk kebutuhan ASN P3K guru. Tapi mungkin nanti dari Kementerian Keuangan akan menjelaskan secara lebih lanjut. Nah, terkait sekali lagi mekanisme kesesuaian ini nanti kita akan lakukan analisisnya. Kalau tadi misalnya kalau kompetensi bukan kualifikasi tidak masuk ya, kalau tidak linear ya berarti nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi memang ini salah satu yang bahkan di seleksi tahap 1 sudah menjadi hal yang pokok bahwa kualifikasinya memang harus sesuai dengan latar belakang apakah itu akademik ya ataupun juga dari sertifikat pendidiknya. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Pak Abah. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi barangkali teman-teman di daerah juga sudah bisa mengkondisikan ya calon-calon peserta gitu ya yang akan masuk atau mengikuti seleksi khususnya untuk yang kategori 2 dan 3 gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika masuk ke dalam proses penilaian untuk pengadaan itu memang sudah ada kesesuaian. Terima kasih Pak Dirjen. Saya kira juga kita pastilah punya persoalan yang sama gitu ya, yang kurang lebih karena sebagai ASN di pusat dan daerah kata norma dan sebagainya itu juga sama, ketika ketemu masalah pasti masalahnya sama gitu ya. Yang pertama dari Pak Didit, saya kira formasi itu nanti kita akan lakukan penyesuaian Pak, mudah-mudahan ya. Formasi itu akan kita lakukan penyesuaian, kemudian nanti setelah ada coaching klinik gitu ya, kita akan dorong dan kita akan buka penyesuaian untuk formasi khususnya yang formasi guru. Ya, harapannya tadi di awal Pak Dirjen sampaikan mudah-mudahan ada kesesuaian sehingga formasi itu betul-betul bisa memenuhi
data bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah lulus. Jadi Pak Dudit nanti akan ada penyesuaian gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ini yang di kami ya dari aspek kebijakan Menpan, memang dengan adanya Perpres 38 dan Kepmen 76 itu ya 76 itu menambah 46 Pak ya jabatan plus 147 gitu. Kemudian yang berdampak pada jabatan-jabatan pelaksana yang kualifikasi pendidikannya di bawah B3, SMA, bahkan ada yang SMP itu nggak bisa terakomodir dia mengikuti seleksi karena keterbatasan jenis jabatan. Nah ini Pak Gaga ya nanti sedang kita pertimbangkan ya karena memang ini salah satu solusi juga penyelesaian Pak Dirjen karena mereka nggak bisa diangkat tapi memang ini solusi yang akan kita ada limitasinya. Jadi dalam jangka waktu tertentu ini nanti yang akan kita pertimbangkan, gitu ya. Kemudian hal-hal lain nanti kami mohon tanggapan dari Pak Dirjen, dari Bu Ira dan Pak Dian kaitannya dengan penempatan dan sebagainya Pak. Ketika memang tidak terpenuhi nanti dari aspek anggaran. Mohon nanti tanggapan dan arahan dari Bu Ira dan Pak Dian. Untuk pertama kami persilakan kepada Pak Dirjen sekaligus untuk ketiganya Pak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aba. Terima kasih buat pertanyaannya dari Pemda Garut, Kepulauan Tanimbar dan Kota Cilegon. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan yang terkait Pemda Garut ya. Ini cukup sering yang tentunya kita melakukan dialog baik dengan para guru-gurunya dan juga dengan Pemda termasuk juga dari DPRD yang juga pernah kita berdiskusi di Kemendikbudristek. Di sini dapat saya sampaikan untuk konteks perhitungan P3K guru dalam DAU tahun anggaran 2021, formasi yang diperhitungkan untuk Pemda Garut itu sebesar 10.216 yang tadi juga sudah disampaikan dan alokasi anggaran ya untuk tahun 2021 sebesar 191 miliar sekian. Jadi ini adalah anggaran yang sudah dialokasikan dan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan jumlah guru P3K yang dilaksanakan oleh Pemda Garut sebesar 196 sehingga ditambahkan juga kebutuhan formasi 2022, sisa formasi 2021 yang masih sangat besar karena 10.000 sekian yang dialokasikan tapi yang dilaksanakan 196 ditambah dengan kebutuhan tahun ini maka masih ada 10.664 formasi untuk Kabupaten Garut dan anggaran sebesar 103 miliar yang merupakan alokasi yang sudah dianggap masih bisa dipakai dari tahun 2021. Karena ini sifatnya earmark, tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Jadi artinya menurut saya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan apakah kita memprioritaskan hanya untuk mekanisme 1 saja, lalu tidak untuk mekanisme 2 dan 3. Maka kalau menurut saya ketika anggarannya sudah bersifat earmark yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimaksimalkan Pak untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru ASN P3K yang ada di Kabupaten Garut dan juga mungkin di tempat yang lain. Tadi Bapak dari Kepulauan Tanimbar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3K guru maka ya dananya tidak bisa, dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3K guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran mungkin Pak Aba bisa menjelaskan atau mungkin dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri karena sebenarnya dalam tata kelola kita ya revisi itu selalu saja dimungkinkan. Ya misalnya kalau ada kondisi yang memang harus kita lakukan, ya kita harus melakukan revisi sehingga apa yang menjadi terutama ketika sudah bersifat sangat spesifik penggunaannya, ini bisa diakomodasi. Jadi itu pertama dari saya, jadi kita maksimalkan Pak, sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ada, karena toh alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipergunakan untuk belanja yang lain. Jadi kita maksimalkan sehingga semakin banyak
formasi guru ASN P3K yang bisa ditampung dan diselesaikan sehingga meminimal kemungkinan-kemungkinan yang masih tersisa untuk ASN P3K guru. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan ya, pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Saat tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris, ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan prinsipnya. Jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade, yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan lulus, pelamar aja enggak. 117.000. Artinya, kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah ASN P3K harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Abbas, saya kembalikan Pak Abbas. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan respon ya, tanggapannya terhadap sekaligus ya sebetulnya 3 tadi menjawab dari teman-teman sekalian.